dan ditambah juga rutin minum jamunya. Ya. Jadi pengobatan luar dan dalam ya Pak. Ya. Wah, ini kira-kira jamunya bisa nggak ya Pak buat jamu kuat? Kadang efeknya itu ke sana. Oh. Kalau si saraf-sarafnya udah normal, kalau pria ya. Iya. Otomatis ada efeknya ke sana, ada. Karena saling berkaitan ya iya, Pak. Kan ya deket lah gitu, berkaitan kan saraf-saraf. Tuh. Jadi teman-teman, khususnya nih bapak-bapak, pria ya, baik tua atau muda, jangan menyerah, berobat terus, insya Allah badan nanti bisa bergerak lagi, terobati, dan si alat tempur pun itu bisa bergerak lagi, bisa memberikan nafkah batin pada istri. Pengalaman saya. Bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Mr. Nazar Channel, mengulik ramuan tradisional langsung dari sumbernya. Dan video ini juga bergabung dengan Nenden Sri Fujia, The Unique Explorer. Nah teman-teman, kabar baik nih buat teman-teman yang mencari informasi tentang terapi orang yang kena stroke, teman-teman. Nah di sini saya sedang ada di Cibenter ya, Dusun Parung, Desa Balokang, Kota Banjar. Nah, untuk informasi lengkapnya kita bakal tanya ke narasumber kita karena beliau adalah seorang terapis stroke dan juga ada jamunya. Nah, menurut kabar dan testimoni ternyata ada beberapa pasien stroke yang berhasil sembuh ya dan bisa berjalan katanya teman-teman. Dan ini mudah-mudahan terapi stroke ini bisa cocok juga buat teman-teman yang lagi nonton video ini. Nah, yang jadi penasaran, apakah bisa juga untuk mengobati burung yang loyo? Nah, makanya tonton video ini sampai selesai. Saya doakan mudah-mudahan yang sedang sakit diangkat penyakitnya, yang sehat mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Semoga juga teman-teman yang nonton video ini sampai selesai dimudahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Nah, sebelum kita ke sana teman-teman, saya bawa beberapa produk untuk kejantanan dan kesehatan ya teman-teman. Nah, produk yang terbaik yang kita punya adalah minyak oles ajaib. Nah, minyak oles ajaib ini diracik atau dirancang khusus untuk menambah ukuran si rudal Bapak supaya semakin jumbo, nambah panjang, nambah besar, nambah lama hubungan, nambah keras, bahkan juga bisa untuk mengobati impotensi. Dan banyak juga yang memberikan testimoni semakin cairan khas kental prianya semakin kental ya teman-teman, semakin subur dan istrinya hamil. Ini namanya minyak oles ajaib dan sudah terjual lebih dari 8.000 pieces dan terjual baik di Indonesia maupun luar negeri. Kemarin saya baru kirim ke Amerika dan beberapa hari ini kita akan kirim ke Korea Selatan. Luar biasa, ini sangat manjur, tidak ada efek samping dan tidak ada bahan kimia di dalamnya. Untuk cara penggunanya pun gampang, ada di kertas warna biru ini. Dan kalau misalkan teman-teman mempunyai masalah badan atau stamina mudah lelah, kemudian kalau misalkan berhubungan body dengan pasangannya itu cepat kelar, nah solusinya ini, jamu ginseng Mas Edi. Nah, jamu ginseng ini ya plus madu ya teman-teman, tapi saya tidak bawa madunya karena repot, dan ini juga tidak ada bahan kimia di dalamnya, semuanya bahan-bahan kering, bahan-bahan khusus yang dikeringkan ya teman-teman. Ada akar alang-alang, pasak bumi, ginseng, dan bahan-bahan alami lainnya. Dan ini tidak ada medis sama sekali ya teman-teman. Baik digunakan, ini diminum setiap hari boleh, ini juga mau dioles setiap hari juga boleh. Nah, kalau sekarang ini saya ingin memenuhi pertanyaan atau keinginan dari netizen yang pengen saya datang ke terapi stroke gitu ya. Nah, buat orang Banjar atau sekitarnya, silahkan saja, mudah-mudahan cocok dengan terapis yang saya temui ini. Kalau begitu, tidak panjang lebar, yuk kita langsung saja ke rumahnya, kita ngobrol-ngobrol dengan terapis herba tradisional yang ada di Kota Banjar. Let's go!
Nah, inilah teman-teman salah satu kampung yang ada di Kota Banjar Patroman ya teman-teman. Jangan sampai salah, ini kita ada di Kota Banjar yang ada di Jawa Barat, bukan Kota Banjar yang ada di daerah lain. Karena kan banyak yang terkenal Banjar itu ada Banjarmasin, Banjarnegara, Banjaranyar, dan banyak lagi Banjar-Banjar yang lainnya. Tapi kalau ini secara administratif adalah Kota Banjar ya. Cuman banyak orang yang bilang Banjar Patroman. Jadi lebih lengkap dan lebih jelas Banjar mana gitu ya. Dan alhamdulillah selama saya ngonten di Kota Banjar banyak jamu-jamu yang viral ya teman-teman. Nah, salah satunya itu daun jarak. Terus ada juga jamu 40 bahan. Cuman ini bedanya itu adalah beda desa. Kalau sekarang saya sendiri ada di Desa Balokang. Tapi kayaknya sama sih dengan Pak Oban ya, jamu 40 bahan di Desa Balokang, cuman beda dusun aja. Gitu. Wah, di sini juga ada kambing-kambing teman-teman. Tuh, wah, kambingnya nih kecil-kecil ya, masih kecil-kecil, masih anak-anak. Tuh. Nah, kalau rumahnya teman-teman ada di sebelah sana. Assalamualaikum. Ini, wah, ini dengan Pak Endang Incop ya Pak? Iya, iya. Mohon izin, saya mau bertamu dulu ya Pak. Iya, iya. Ini Pandang ternyata lagi ngasih pakan domba nih, kambing domba, domba. Nah di sini teman-teman rumahnya dekat lapang voli yang ada di Dusun Parung atau umumnya juga orang bilangnya ini Cibenter. Untuk alamatnya nanti kita bakal ngobrol deh sama Pandang Cop ini. Assalamualaikum. Wah, alhamdulillah di dalam juga terang ya teman-teman. Boleh masuk Pak? Ya, Wah, iya. Di atas boleh, ya bawah juga boleh Pak. Bagaimana ini tuan rumah aja. Bapak, perkenalkan Pak, saya Nazar dari Banjarkolot. Ini saya dapat kabar katanya Pandang Incop ini terapis yang bisa mengobati stroke begitu, termasuk ada juga jamunya. Tapi tunggu dulu sebentar ya Pak, saya mau persiapan dulu, kita ngobrol berdua di sini. Katanya testimoninya bagus, bahkan ada yang bisa jalan gitu. Alhamdulillah teman-teman, saya sudah ketemu dengan Pak Endang Incop namanya ya. Dengan Pak Endang yang ada di Cibenter, Kota Banjar. Nah, untuk lebih lengkapnya mungkin nanti saya tanya-tanya dulu, perkenalan dulu dengan beliau, dengan namanya siapa gitu ya, yang jelas dan juga alamat lengkapnya begitu. Dan karena di sini juga saya datang karena ada yang memberitahu saya bahwasanya ada orang yang stroke, kemudian alhamdulillah sembuh bahkan bisa berjalan. Nah, untuk lebih jelasnya kita bakal ngobrol dengan beliau. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Nah, Warahmatullahi wabarakatuh. sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini sore-sore teman-teman, sekitar jam 5 sore saya datang ke sini. Mungkin baru pulang dari ladang ya Pak? Ya. Dari sawah, capek, tapi saya ganggu nih. Tapi mudah-mudahan bisa memberikan manfaat ya Pak. Ya, ya. Gitu. Nah, bisa kenalan dulu nggak Pak dengan Bapak siapa dan di sini itu alamatnya di mana sih gitu? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama lengkap mungkin sudah pada tahu di sini Bapak Andang, tapi yang paling Top ya. top gitu ya. Suka disebutin Abang Cob. Oh, Bansob. Jadi kalau ada yang nanya, Andang kan banyak. Andang mana? Gitu. Ada Andang tahu, ada Andang Ustad. Oh, di sini itu Iya. gitu ya Pak. Makanya teman-teman di sini, udah saja kamu mah. Kan bekas dulu itu guru saya namanya Haji Cob. Oh. Udah aja kamu mah Andang Cob. Ya sampai sekarang alhamdulillah kemana-mana itu nama yang jelas. Kalau mau ke sini tanyain aja Pak Andang Incop. Alamatnya Dusun Parung, RT 14 RW 05, Desa Balokang, Kecamatan Banjar, Kota Banjar. Nah, itu ya teman-teman alamat lengkapnya dan nama kenapa bisa dipanggil dengan
Pak Endang Encob. Dan ternyata yang ngetopnya itu Abah Encob karena eh, mohon maaf Pak Encob ini adalah guru Ya, ngajinya Bapak gitu. Guru ngajinya Bapak akhirnya jadilah Pak Andang ya Pak. ya Pak Andang. Andang Yang Encob. jelasnya di KTP Andang. Itu ya di Mm-mm. mana-mana Andang. Tapi kalau Encob itu yang nama apa Ini itu ya eh, Landian. Landian ya Tapi panggilan. Mm-mm. eh, udah berapa tahun, ya alhamdulillah itu udah pada tahu lah Andang mana Andang Encob langsung. Nah, dan ini yang saya dapatkan informasinya teman-teman Pandang Encob ini biasa mijit orang yang sakit stroke. Yang namanya sakit stroke juga mungkin saja berpengaruh kepada burung yang loyo. Nah, karena punya pengalaman itu, saya dapat informasi itu, saya datang ke sini. Nah, itu betul Pak, Bapak itu seorang terapis atau ibaratnya mijit gitu ya orang yang kena sakit stroke bahkan sembuh gitu. Alhamdulillah, tapi di sini saya bicara apa adanya. Iya. Saya bukan ahli terapi, namun entah kenapalah mungkin itu apa yang dinamakan rahmat dari Allah gitu ya. Saya udah beberapa orang megang yang stroke ringan, bukan stroke Hmm. permanen. Alhamdulillah sampai saat ini masih ada yang langsung bisa berjalan. Tapi tidak satu Alhamdulillah. kali, Mm-mm. tidak satu kali megang. Kadang saya pegang 7 kali, 7 kali Iya. megang. Kalau ada kemajuan saya lanjutin, kalau tidak ada kemajuan saya mundur. Mm-mm. Tapi alhamdulillah eh, sampai saat ini kalau ada kemajuan, kadang-kadang 5 kali megang udah ada kemajuan. Hmm. Gitu. Untuk Dan jamu, kalau ada pasien ya saya bikin gitu. Kalau nggak mm-mm. ada pasien saya nggak bikin. Kalau Hmm. cuman pijit-pijit sakit badan lah, sakit pinggang itu mah nggak pakai jamu lah gitu. Oh. Sakit badan apa sakit pinggang, saleo apa salah urat lah gitu. Itu mah Hmm. kan nggak pakai jamu. Iya, iya. Dan yang terkenalnya itu untuk mengobati stroke. Ya, Tapi kalau misalkan pengen dipijit untuk mengembalikan kebugaran tubuh ya atau bisa. yang masuk angin, keseleo, Ya, insya Allah Pak Endang ini bisa bisa. gitu ya, Ya, Abah bisa. Encob teman-teman. Bisa. Dan itu ternyata ada jamunya, bukan hanya pijat saja. Nah, pada umumnya kan yang saya dengar itu banyak terapis pijat yang hanya pijatnya. Dan itu mungkin sentuhan dari luar ya Pak. Ya, Nah, dari dalamnya itu dengan pengobatan melalui jamu. Dan jamu ini bukan jamu yang berbahan yang kimia kimia, bukan. obat, Ya, medis, bukan ya. bukan. Tetapi dari tanaman, tumbuhan Tanaman, begitu. tumbuhan, akar-akaran. Mm-mm. Nah, wah kalau boleh tahu itu jamunya itu apa saja sih bahan-bahannya begitu kalau boleh tahu? Kalau untuk stroke ya, terutama untuk Mm-mm. stroke, saya bikin dari koneng temulawak udah dikeringkan, Mm-mm. terus akar alang-alang udah dikeringkan, terus daun sedagori udah dikeringkan, semua kayu secang. Oh, kayu Iya, secang, ada obat jenis itu di ya. situ. Mm-mm. Tuh, kalau sambil terapi rutin, minum jamu, ya insya Allah. Kalau sabar yang diterapinya. Kan kadang stroke mah, gimana ya, kalau stroke itu maunya yang sakit Mm-mm. itu 1 kali pijat langsung jos gitu Jos. kan, itu kan nggak bisa gitu. Itu kan melalui eh, tahapan lah gitu, Mm-mm. tahapan. 1 kali pijit, 3 hari saya datang lagi. Gimana? Ditanya ada kemajuan, ada. Pijit lagi, 4 hari saya ke sana lagi. Mm-mm. Ada kemajuan Pak misalnya. Ada 1 minggu saya ke sana lagi. Jadi Mm. enggak 3 hari terus. Jadi bertahap gitu. Mm-mm. 1 kali pijit 3 hari saya datang lagi, pijit lagi, ada kemajuan, saya datang lagi 1 minggu. Nah, kesananya kalau ada kemajuan terus 1 minggu sekali, 10 kali, 10 hari sekali, 2 minggu sekali. Jadi ada usaha dari pasiennya Oh, iya, gitu. iya. Jadi kayaknya si pasien itu nggak ngandelin
saya mah dipijit ini, Mm-mm. udah aja. Jadi nggak gitu. Jadi Hmm. ada usaha dari pasien ingin sembuh, benar-benar ingin sembuh. Jadi ada usaha gimana caranya ini saya supaya sembuh ini sambil terapi gitu. Hmm. Jadi hasil itu tergantung dari niatnya Iya, ya. dari Kalau niat niatnya pasiennya sungguh-sungguh ingin sungguh-sungguh ingin sembuh, sembuh, itu insya semua Allah. aturan dari ibaratnya petunjuk dari terapisnya, orang Iya, yang mijitnya diikutin. Baik itu mau dipijatnya, kemudian mau minumnya, iya, dan mungkin ada pantangan-pantangan yang tidak boleh dilakukan oleh pasiennya sendiri iya, ya Pak. iya, iya. Nah itu ada nggak Pak pasien yang memang sih ngikutin ibaratnya perintahnya Abah Encop gitu ya, minum jamu, kemudian mau dipijit, kalau ditanya ada kemajuan atau tidak. Ada nggak Pak pantangan-pantangan yang menyebabkan orang yang menderita sakit stroke itu sulit untuk mendapat kemajuan gitu, sulit untuk sembuh, ada gitu? Banyak, banyak. Oh, contohnya itu Terutama gimana sih Pak? gini, contohnya gini. Satu pasien misalnya, kan kebanyakan kalau Hmm? Oh biasa Pak. kalau penderita stroke itu dari tensi, kebanyakan dari Hmm. tensi yang tinggi lah misalnya. Saya datang, saya tanya, ini udah ke dokter belum? Apa ke rumah sakit belum? Kalau misalnya belum, saya anjurkan ke rumah sakit dulu. Oh. Nah, saya anjurkan ke rumah sakit dulu. Nah, jadi ketahuan penyakitnya apa saja gitu. Mm-mm. Apa darah tinggi, cuman darah tinggi, apa ada penyakit lain gitu. Jadi kalau udah pulang dari rumah sakit ketahuan. Kata Mm-mm. dokter apa? Wah, penyakitnya ini. Jadi gimana nih? Kan dari dokter juga dianjurkan terapi, gitu. Baik di rumah sakit maupun terapi di Kampung mungkin dusun, ya gitu di ya. kampung itu dianjurkan. Sambil Mm-mm. terapi, sambil usaha. Satu pasien itu usaha betul-betul ingin sembuh lah gitu. Mm-mm. Kebanyakan gitu kan, ingin sembuh betul-betul ingin. Jadi eh, aturan-aturan yang Saran dokter. diberikan, ya saran dokter, misalnya 1 minggu harus kontrol ke rumah sakit, silahkan kontrol. Iya. Pulang dari rumah sakit, lanjutin terapi. Mm-mm. Itu kebanyakan, alhamdulillah Ada sembuh. kemajuan, Ya, ada alhamdulillah kemajuan. Jadi gitu ya. nggak terapi terus, tapi masih Mm-mm. bareng-bareng sama dinas kesehatan lah. Iya. Berarti ya harus ada kerjasama Iya, ya antara kerjasama rumah antara sakit rumah dengan sakit. terapisnya sendiri. Jadi jangan sampai berbenturan Ya, begitu iya, ya. Dan saran dokter itu misalkan stroke-nya karena tekanan darahnya terlalu tinggi, iya. jadi stroke, berarti mungkin ada pantangan-pantangan seperti makanan Nah, yang tidak makanan boleh yang dimakan ya, ya. ya Heeh. supaya dikurangi yang bisa menyebabkan tensi darah menjadi tinggi. Naik Gitu. lagi. Seperti ikan, daging, Mm-mm. asin-asinan. Hmm. Lebih baik selama terapi yang aman-aman saja, tahu tempe, itu Mm-mm. kadang-kadang sayur daun kelor, kalau di kampung-kampung kan banyak. Iya. Jadi Itu yang ringan-ringan yang bisa ya menurunkan tekanan darah. darah Jangan tinggi. sampai sudah kena stroke, makan lagi Makan yang lagi. menyebabkan tekanannya tinggi, akhirnya susah untuk sembuh. Tapi Iya, ada nggak Pak pengalaman udah dikasih saran jangan makan daging, jangan makan yang menyebabkan tekanan darah tinggi, itu malah makan. Nah itu ada. kalau misalkan makan, apakah ada efek yang semakin parah atau hanya sekedar susah sembuh begitu Pak? Efeknya semakin parah. Hmm. Itu kalau kan tensinya udah tinggi. Sambil diterapi itu sambil menurunkan tensi darah. Mm. Dia makanya nggak apa itu Teratur nggak mungkin ya. teratur ya, mungkin yang dianjurkan sama Abah masih ingin lah. Mm-mm. Nah itu akibatnya Mm-mm. bengkak. Udah bengkak kan sulit. Kalau udah bengkak itu kan jangan-jangan dipijit, dipegang aja udah sakit, Oh. dipegang juga udah sakit. Kebanyakan pengalaman Abah itu. Abah Mm. kan bukan ahli saraf gitu ya, bukan Mm-mm. ahli terapi, tapi alhamdulillah orang-orang kebanyakan lah gitu nih kan, banyak yang kesini. Soal Alhamdulillah. sembuh mah itu makan urusan yang di Sang di atas lah atas ya. gitu ya, Mm-mm. urusan sembuh mah. Tapi
ya syariatnya. Mm. Kita Syariat berusaha mengobati Iya. yang menyembuhkan Gusti Allah barangkali Iya. memang pastinya seperti itu ya teman-teman. Dan itu, nah jadi yang menyebabkan stroke itu adalah mungkin dari pola makan yang Pola tidak makan sehat, tidak mungkin sehat. dari keturunan tekanan darahnya selalu tinggi, ditambah makanan-makanan yang tidak teratur, akhirnya menyebabkan stroke. Dan itu juga stroke itu eh, ya repot sekali ya Pak, Iya, entah kadang tangan. ada yang misalnya tensinya udah tinggi kan stroke-nya langsung stroke permanen. Oh bisa, Gitu, iya. oh ada stroke permanen, ada yang Kalau stroke stroke yang bisa permanen lah disembuhkan. udah ini misalnya tangan sama kaki Mm-mm. udah nggak bisa gerak sama sekali. Mm-mm. Kalau stroke ringan kan masih masih bisa gerak nih, masih digini-gini kan masih bisa. Iya. Kaki masih gini-gini masih, cuman tenaga kurang. Mm-mm. Jadi ininya lemas. Mm-mm. Kebanyakan sebelah gitu. Kalau Mm-mm. yang kiri, tangan yang kiri, kaki yang kiri gitu. Kalau Iya. yang kanan, tangan yang kanan, kaki yang kanan. Kebanyakan Oh, sebelah kalau stroke stroke ringan. setengah begitu Iya, ya. ringan. Tapi ada juga mungkin yang Yang hanya stroke tangan saja ada ya, gitu ya. Yang permanen seluruh tubuh ya, ada. tapi jarang ya. Jarang. Jarang yang permanen. Berarti itu Langsung pola stroke. makan yang Iya, harus teratur. Dan iya. selain daripada jadi lemah alat gerak kita, ke rudal pria pun perkakas Ngaruh. berpengaruh juga Iya, ya. Tuh. ngaruh. Jadi loyo ya Pak. Jangankan loyo kan hidup juga susah. Iya, iya. Jangankan yang hidup yang alat tempur, hidup kaki juga ini ingin gerak kaki juga kan udah susah. Susah. Jadi si saraf-saraf itu terganggu lah. Jadi kan fungsinya dari sini. Dari sini. Mm-mm. Nah, mungkin di sanalah ya lebih baik mencegah daripada terobati. Iya, Karena gitu. stroke itu efeknya banyak Banyak sekali. sekali. Alat gerak jadi tidak bergerak, motivasi hidup mungkin turun, ditambah perkakas alat tempur pria yang itu adalah aset bangsa dan negara Iya, untuk bisa memberikan nafkah kepada otomatis terganggu. istri, terganggu jadi lemas. Tapi ada gak Pak, bisa tidak orang yang sakit stroke terobati, dia punya keinginan yang tinggi untuk sembuh. Nah, si alat tempurnya itu bisa berdiri lagi. Otomatis bisa, insya Allah Otomatis bisa. Iya, kan Alhamdulillah. surat-suratnya kan normal lagi. Gitu. Mm-mm. Terganggu. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, ini dapat saran nih dari terapis tradisional Abah Encob, jangan sampai pesimis atau eh, menyerah apa adanya tanpa ada usaha. Iya, Pasti setiap penyakit itu ada ada obatnya, obatnya. setiap racun ada penawarnya, asal kita punya niat, Keinginan. keinginan, usaha sungguh-sungguh untuk berobat, insya Allah ya, dengan izin Allah ditambah berdoa juga yang sungguh-sungguh, penyakit akan terangkat dan terobati sembuh, insya Allah gitu. Dan ditambah juga rutin minum jamunya. Iya. Jadi pengobatan luar dan dalam dan ya dalam Pak. ya. Wah, ini kira-kira jamunya bisa nggak ya Pak buat jamu kuat? Kadang efeknya itu ke sana. Oh, Kalau si saraf-sarafnya udah normal, kalau mm-mm. kalau 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 pria ya, Iya. otomatis ada Mm-mm. efeknya ke sana ada. Karena saling berkaitan ya Iya, Pak. soalnya kan Mm-mm. ya deket lah gitu, berkaitan kan saraf-saraf. Tuh. Jadi teman-teman, khususnya nih bapak-bapak, pria ya, baik tua atau muda, jangan menyerah, berobat terus, insya Allah badan nanti bisa bergerak lagi, terobati, dan si alat tempur pun itu bisa bergerak lagi, bisa memberikan nafkah Ya, batin pada ini istri. pengalaman saya nih. Bahagia. Pengalaman pasien saya itu wanita. Oh ada wanita Wanita ya. ya. Hmm. Wanita. Masih umur belia lah, 40-an. Terserang stroke. Cuman ya belum fatal gitu. Saya dipanggil, karena kan biasanya dibawa ke sini. Gak ada yang bawanya, karena saya panggil ke sana, saya lihat di situ. 3 kali dipijit, itu nggak ada nafsu sama sekali sama pria. Oh, kehilangan Iya, gairah ya. kayak nggak ada. Nggak ada. Hmm. Saya, Bu, sabar. Saya kan 7 kali. 7 kali maksimal, saya 7 kali, Bu, pegang. Sabar lah. Nah, untuk 5 kali ke 6 kali, dia bilang,
Pak, kata malam itu bapaknya anak-anak selalu godain. Ibu gimana, Rek? Ada apa sekarang, Mas? Alhamdulillah. Ibu dikasih. Dah, dikasih aja. Itu Ada pengalaman. ri-rian berarti ya. Ya, itu pengalaman. Wah, Alhamdulillah alhamdulillah. sekarang bukan orang jauh sih, masih orang sini di Karangpucung tuh. Wah, Karangpucung. jos berarti teman-teman nih, baik Karangpucung. bapak-bapak, ibu-ibu, perempuan, gadis, ya, laki-laki, pria, silakan semangat hidup supaya bisa tempur bekerja siang dan bekerja malam gitu ya. Jos gandos ternyata teman-teman. Boleh dicoba nih gitu ya. Jadi harus ditambah juga hiburan juga ya buat pasien itu, jangan sampai dia pesimis, menyerah, ya udahlah pasrah gitu ya. Terutama yang di rumah. Kan kalau stroke itu nggak bisa apa-apa lah. Kalau yang udah permanen itu makan juga disuapin, pengen mandi dimandiin. Harusnya itu sekeluarganya itu jangan bikin malas si pasien. Harusnya dihibur terus lah, dihibur terus, dikasih semangat terus gitu. Insya Allah sembuh terus. Jadi si pasien itu terbakar semangatnya gitu. Iya. Nah, begitulah teman-teman ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi buat teman-teman. Tapi mungkin ada pertanyaan dari yang nonton. Ya. Untuk urusan biaya, itu bagaimana Pak? Ini, untuk urusan biaya, saya tidak narget. Saya tidak minta, terus terang. Masalah biaya itu tergantung si keluarga pasien. Mau beri, ya saya syukur, mau diberi syukur, mau tidak diberi, saya juga nggak apa-apa gitu. Saya mah ikhlas nolong lah. Nolong. Lihat kalau orang-orang sehat kan gimana lah gitu. Keluarganya. Ini pasien justru udah sakit. Lalu terapi ke Abah. Abah dipinta biaya. Itu kan sedang kesakitan gitu. Cuma kadang ada yang memberi, kadang kalau tidak ada ya nggak apa-apa lah gitu. Hitung-hitung ibadah tabungan nanti di akhirat begitu ya. Gitu. Karena mungkin kalau ibaratnya uang 100.000, ada yang menganggap itu uang receh, ada yang menganggap itu adalah uang yang sangat besar, yang susah untuk didapatkannya. Jadi tergantung dari nilainya. Kalau tidak ada, ya tidak apa-apa, ikhlas. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman semua kembali sembuh begitu ya. Begitu. Dan ternyata Bapak juga bisa dipanggil ya Pak. Tidak harus pasiennya selalu datang ke sini gitu. Nah, begitulah teman-teman, mudah-mudahan ini terjawab. Silahkan teman-teman yang dari Kota Banjar atau dari sekitarnya mau berobat ke Abah Encop, silahkan gitu ya. Karena yang paling utama ini saya menjawab pertanyaan netizen yang ingin saya datang ke seorang terapis stroke yang sudah jelas ada testimoninya gitu ya, ada yang terobati. Begitu mungkin Abah Encop ya, terima kasih atas waktunya, dan barangkali ada gak Pak jamu kuatnya dibuat pria gitu ya. Alat tempur supaya makin makmur gitu ya. Kadang-kadang gini, kadang-kadang orangnya datang sini. Ada dulu Pak Haji Aib, Haji Padung, orangnya ke sini kan. Orangnya ke sini. Jadi pada intinya ada rahasianya begitu ya Pak? Iya. Nah, gitu. Nah, soalnya teman-teman usia 40 tahun ke atas atau bahkan yang masih muda pun itu bisa terkena edi namanya, atau cepet dor keluar. Kalau orang kata Jawa mah pel tuh Pak. Baru nempel metu. Nah, itu kan bahaya, belum juga kenyang istrinya. Akhirnya uring-uringan. Wah, jadi masalah keluarga akhirnya terpisah. Dan inilah yang menjadi banyak kasus di luaran sana karena saking pentingnya, karena itu bagian dari nafkah ya Pak. Iya. Nah kalau teman-teman penasaran, nanti ada mencoba akan cerita tentang pengalaman beliau tentang pengobatan alat tempur pria supaya menjadi perkasa. Terima kasih Abah, terima kasih juga yang nonton. Mudah-mudahan yang nonton sampai selesai mendapatkan manfaatnya, yang sedang sakit diangkat penyakitnya. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan rezeki yang berlimpah juga dan berkah, dimudahkan segala urusannya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.